Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut materi pertemuan kali ini, yaitu masih di algoritma brute force, tapi kali ini untuk pengurutan dengan menggunakan algoritma brute force. Oke. Fungsi algoritma ini nanti adalah untuk mengurutkan elemen-elemen yang ada di dalam sebuah himpunan. Jadi nanti ada sebuah himpunan yang elemen-elemennya itu nggak urut angka-angkanya, nggak urut dari yang kecil atau nggak urut dari yang besar. Tugas algoritma ini nanti ini adalah untuk mengurutkannya, jadi supaya elemen itu bisa jadi urut. Nah, di dalam algoritma brute force ini yang sering digunakan untuk mengurutkan itu ada dua algoritma, yaitu selection sort dan bubble sort. Tapi nanti yang akan saya jelaskan di sini adalah yang selection sort. Nih, yang selection sort. Bagaimana proses selection sort? Oke, kita lihat dulu di sini. Di dalam sebuah algoritma seperti biasa ada sebuah deklarasi variabel yang nanti ada di dalam sebuah algoritma. Yang pertama di sini ada prima. Prima ini merupakan himpunan yang perlu kita urutkan. Jadi dalam bilangan prima, himpunan prima ini nanti ada 4 elemen. Elemen yang pertama angka 7, yang kedua angka 3, yang ketiga angka 2, dan yang keempat adalah angka 5. Jadi di dalam variabel prima ini nanti ada 4 buah nilai, karena bilangan prima ini adalah himpunan atau sebuah array. Di dalam sebuah himpunan atau sebuah array itu memiliki bermacam-macam elemen atau banyak nilai. Di dalam bilangan prima ini ada 4 nilai, 7, 3, 2, dan 5. Ini enggak urut. Nah, tugas kita nanti adalah untuk mengurutkan bilangan prima ini supaya outputnya itu jadi 2, 3, 5, dan 7. Oke. Kemudian untuk variabel yang kedua adalah variabel n. Variabel n ini adalah banyak elemen prima, yaitu di dalam bilangan prima itu ada berapa elemen? 7, 3, 2, 5 berarti ada 4 elemen. Oke, selanjutnya setelah deklarasi ini, langkah untuk algoritmanya ini nanti secara garis besar itu ada tiga langkah. Itu langkah yang pertama, memulai i dengan angka 0. Kenapa dengan angka 0? Karena array secara umum di dalam bahasa pemrograman itu array dimulai dengan angka 0. Indeks dari array itu dimulai dengan angka 0. Maksud saya ini, untuk bilangan prima angka 7 ini menempati indeks 0, angka 3 menempati indeks 1, angka 2 menempati indeks 2, dan angka 5 menempati indeks 3. Angka ke-7 ini menempati indeks 0 walaupun dia merupakan data pertama, karena di dalam sebuah array di dalam bahasa pemrograman itu paling sering indeks itu dimulai dari angka 0. Ya, nanti memang ada beberapa bahasa pemrograman yang array itu dimulai dari angka 1, tapi di dalam C++ yang sering kalian gunakan, indeks array itu dimulai dari angka 0. Jadi elemen pertama itu adalah indeks 0 di dalam sebuah array. Makanya di dalam langkah ini dimulai i dengan angka 0. Kemudian untuk langkah umum yang kedua itu adalah cari elemen terkecil mulai dari prima i sampai prima n-1. Jadi kalau langkah pertama i-nya ini 0, berarti cari elemen terkecil mulai dari prima ke 0, prima indeks 0, dimulai dari angka 7 sampai prima n-1. n-1 berarti 4 minus 1 sama dengan 3, berarti prima yang berindeks 3, yaitu angka 5. Berarti nanti disuruh mencari bilangan terkecil mulai dari 7, 3, 2, dan sampai 5. Ini bilangan terkecilnya berapa. Kemudian kalau sudah ketemu bilangan terkecil tersebut, tukar posisi prima i dengan
posisi elemen terkecil yang ditemukan. Jadi nanti setelah kalian menemukan elemen terkecil dari pencarian bilangan terkecil ini, maka posisi dari prima I itu harus ditukar dengan posisi elemen terkecil yang ditemukan. Oke, paham sampai sini? Oke, akan saya simulasikan jalannya algoritmanya. Yang perlu diingat di sini adalah seperti biasa saya menggambarkan ketiga langkah umum ini ke dalam beberapa warna, yaitu untuk memulainya saya beri warna kuning. Kemudian kalau sudah masuk ke fase cari elemen terkecil, maka akan masuk ke yang berwarna biru, dan apabila sudah masuk ke fase penukaran posisi prima I dengan elemen terkecil, maka masuk ke warna hijau. Oke, ingat-ingat warnanya ini, setiap fase punya warna sendiri. Dan sekali lagi yang perlu diingat, looping ini nanti akan menggunakan looping. Jadi perulangan ini akan dilakukan sampai n-1. Jadi I-nya kan tadi kan dimulai dari 0. Berarti pencarian elemen terkecil itu perlu diingat akan dimulai dari 0 sampai n-1, yaitu 3. Berarti akan dilakukan pengecekan bilangan terkecil mulai indeks 0, 1, 2, dan 3. Perlu diingat. Nggak bisa lebih maksudnya n-1 -1 nya dihilangin sampai n, ya itu pasti error, karena array-nya hanya punya 3 indeks. Maksud saya punya 4 indeks, dimana penamaan indeksnya, nilai indeksnya itu mulai dari 0 sampai angka 3. Nah, kalau I akan dilakukan sampai n, maka I 0 akan dilakukan sampai n4. Nah, kalau n4 ini pasti error, karena indeks keempat, indeks 4 di dalam bilangan prima apa? Nggak ada kan? Indeks 3 ini angka 5. Nah, indeks 4 ini ya berarti di luar jalur, error nanti. Makanya di sini menggunakan n-1. Oke, lanjut ke simulasi. Kita masuk ke fase kuning. Kita deklarasikan I-nya dulu, I-nya 0. Ini nanti ada untuk pencarian selection sort, pengurutan, maksud saya pengurutan selection sort ini akan ada for di dalam for, atau istilahnya mungkin nested for, ya, kalau saya nggak salah. Yang penting ada for di dalam for. Jadi paling nggak itu untuk pengurutan selection sort ini kalian butuh 2 for. 2 for itu yang satu for luar, for yang lainnya ada di dalam for tersebut. Bagaimana nanti tugas sampean untuk membuatnya nanti bagaimana? Sekarang saya jelasin simulasinya saja. Oke, masuk ke fase kuning, fase mulai I-nya dimulai dari 0. Pada saat I 0, kalian butuh variabel yang bernama posisi prima. Posisi prima ini nanti kita gunakan untuk posisi lama. Posisi sekarang kita sedang mengecek, sedang berusaha mengurutkan yang indeks keberapa. Baik, perlu disimpan posisi prima ini. Kemudian prima I. Posisi prima ini nyambung dengan I yang sedang kita cek. Pada saat sampai melakukan pengurutan dengan menggunakan brute force, itu proses pengurutan itu akan dilakukan dari indeks terdepan sampai indeks terbelakang. Karena dimulai pengurutan nggak bisa bareng pengurutan. Contohnya ini kan ada 4 elemen, ada 4 indeks, indeks 0, 1, 2, dan 3. Keempat indeks ini pada proses pengurutan itu dengan brute force, pengurutannya itu satu persatu. Jadi dimulai dari yang depan dulu, kemudian sebelah kanannya sampai terakhir. Nah, proses pengurutan ini nggak bisa dilakukan bareng. Maksud saya dengan dilakukan bareng itu kita urutkan yang indeks
0 dan 1, itu nggak bisa. Kita wajib mengurutkannya itu satu per satu. Jadi dimulai dari indeks keberapa sekarang. Sekarang kita sedang berusaha mengurutkan elemen yang keberapa sih. Pada saat pertama kali ya otomatis kita sedang berusaha untuk melakukan pengurutan indeks yang pertama kan, atau indeks 0, karena indeks 0 merupakan indeks yang paling depan. Jadi otomatis I ini diisi dengan angka 0 karena kita akan memulai pengurutan itu, kita ingin angka 7 ini atau indeks ke 0 ini diisi dulu, diurutkan dulu. Jadi pengurutan itu bergantian. Kita harus mengurutkan, kita mau ngisi indeks ke berapa dulu. Ini kan kalau ada di dalam bilangan prima ini kan ada 4 elemen. Karena di sini ada 4 elemen, kita ada kemungkinan pengurutannya itu 4 kali. Kenapa 4 kali? Karena kita mengurutkan itu satu per satu indeks. Jadi indeks 0 dulu, ini kita isi dengan bilangan terkecil. Kalau sudah ketemu, kita geser ke kanannya. Nah, maksud saya indeks 1. Indeks 1 ini diisi, kemudian diisi dengan bilangan terkecil. Pada saat indeks 1 ini sudah diisi dengan bilangan terkecil, kita pindah ke kanannya, yaitu indeks 2. Indeks 2 ini juga diisi dengan bilangan terkecil. Nah, setelah indeks 2 ini diisi, maka kita pindah ke indeks terakhir. Nah, indeks terakhir ini juga harus diisi dengan bilangan terkecil. Jadi untuk pengurutan di dalam algoritma selection sort ini, pengurutannya itu satu per satu indeks. Kita isi dulu yang indeks 0. Caranya kita cari yang terkecil. Ini ketemu nggak? Kalau sudah ketemu, terkecil itu masukkan ke indeks 0. Oke, sudah selesai. Terus kita ganti ke indeks 1. Indeks 1 begitu lagi prosesnya, cari yang terkecil. Sudah ketemu, masukkan ke indeks 1. Sudah selesai, kita geser ke indeks 2, cari yang terkecil di antara elemen ini. Sudah ketemu, masukkan ke indeks 2. Selesai, kita geser ke kanannya. Kita cari yang terkecil, sudah ketemu, kita masukkan ke indeks terakhir ini. Nah, sudah selesai enggak? Oh, sudah selesai, ya selesai algoritmanya. Jadi secara gambarnya seperti itu. Makanya di sini I-nya dimulai dengan 0, dan posisi prima ini maksudnya posisi sekarang kita saat ini sedang berusaha untuk memasukkan pengurutan ini ke indeks keberapa sih, maksudnya variabel posisi prima seperti itu. Jadi posisi prima ini datanya ini 0 sama dengan I-nya. Kalau I-nya 0 maka posisi prima ini 0. Nah, variabel ini suka-suka sampean sebenarnya, tapi ini supaya lebih enak saya menggunakan variabel ini. Dan variabel-variabel yang nanti akan saya jelasin, bahkan algoritmanya saya akan jelasin simulasinya ini belum saya coba di dalam source code. Jadi ada kemungkinan salah, ya ada, tapi insya Allah sudah benar. Nah, nanti salah apa enggak silahkan dicek sendiri simulasi yang sudah saya jelasin ke bahasanya sama sendiri. Oke, lanjut ke materi, tolong diperhatikan. Variabel selanjutnya kita menggunakan membuat variabel posisi min, kemudian variabel min sama dengan prima, kemudian variabel n sama dengan 4. Oke, saya jelasin satu persatu variabelnya. Posisi prima ini digunakan untuk supaya kita tahu kita sekarang sedang berusaha memasukkan hasil pengurutan itu ke elemen keberapa. Kemudian posisi min ini nanti lanjut. Untuk yang posisi min ini nanti yang nilainya itu fleksibel. Maksudnya posisi min ini pada saat kita melakukan pencarian yang terkecil, sebelum kita masukkan ke indeks terdepan ini, kita kan perlu mencari elemen yang terkecil. Nah, kita perlu menemukan posisi elemen terkecil itu ada di keberapa. Kenapa perlu? Karena nanti di step terakhir, fase yang hijau ini, ada proses penukaran posisi. Jadi penukaran posisi sekarang dengan posisi bilangan terkecilnya. Jadi ditukar. Maksudnya
Sekarang kita sedang berusaha untuk mengisi elemen berindeks 0. Nah, kita sudah tahu kita pengen ngisi indeks 0 nanti. Indeks 0, ingat-ingat. Indeks 0 sudah tahu. Kita pengen masukkan elemen terkecil ke indeks 0. Berarti kan kita harus tahu alamat indeks 0 itu saat ini. Makanya perlu posisi prima ini nanti supaya kita nggak bingung alamatnya mana sekarang. Nah, alamat tujuan kita sudah tahu. Posisi prima sama dengan 0. Jadi nanti kalau sudah ketemu bilangan terkecilnya dimasukkan ke indeks posisi prima. Kemudian posisi min ini digunakan, kenapa juga perlu tahu? Karena kita juga perlu tahu bilangan terkecilnya itu ada di indeks keberapa. Kenapa kita perlu tahu posisi dari bilangan terkecil? Karena nilai di posisi prima saat ini akan ditukar dengan posisi bilangan terkecilnya. Jadi nilai 7 ini nanti akan ditukar dengan yang terkecil. Contohnya di sini kan angka 2. Angka 2 ini akan dimasukkan ke prima indeks 0. Indeks 0 kan didapat dari posisi prima ini kan, maka masuk ke sini. Dan angka 7 ini dia kan sudah nggak punya tempat di indeks terdepan, jadi dia harus dimasukkan ke mana? Ya kita masukkan ke yang slot yang kosong. Slot yang kosong ini kan posisinya bilangan yang terkecil tadi sebelum dimasukkan ke posisi prima kan. Jadi pada saat 2 ini tadi ketemu sebagai bilangan terkecil, dia sedang menempati di posisi berapa? 2 ini posisinya kan tadi di indeks 2 kan. Jadi indeks 2 nanti akan disimpan di posisi min. Jadi nanti akan ada proses pertukaran antara posisi indeks 0 dan posisi indeks 2. Otomatis 7 akan dimasukkan ke indeks 2 dan angka 2 akan dimasukkan ke indeks 0. Dia akan bertukar posisi antara angka 7 dan angka 2. Lebih jelasnya nanti melalui simulasinya lebih lanjut. Nilai prima I sama dengan 7 dan posisi prima sama dengan 0 ini tidak akan diganti. Maksudnya tetap posisi min dan posisi min ini merupakan variabel yang akan gonta-ganti nilainya pada saat proses pencarian nilai terkecil. Sedangkan yang prima dan posisi prima ini variabel yang nilainya akan tetap selama kita belum selesai mengisi bilangan terkecil untuk indeks ke 0. Jadi nanti kalau indeks 0 ini sudah diisi bilangan terkecil, maka prima dan posisi prima akan ganti. Selama indeks 0 ini belum diisi bilangan terkecil, prima akan tetap bernilai 7 dan posisi prima akan tetap bernilai 0. Sementara posisi min dan min ini akan gonta-ganti terus selama proses pencarian bilangan terkecil. Sedangkan untuk yang N4 ini statis. Sampai kapanpun N ya tetap 4. Makanya saya beri warna ungu. N4 kan, bilangan prima kan ada 4 di sini. Ya berarti 4. Makanya saya beri nilai ungu, warna ungu karena supaya kalian ingat-ingat kalau N ini statis. Statis sampai kiamat akan bernilai 4 terus. Oke. Fase kuning sudah masuk. Sekarang kita masuk ke fase biru. Masuk ke fase biru, kita mulai mendeklarasikan variabel K ini untuk variabel looping. Biasanya kalau variabel I sudah digunakan, variabel selanjutnya adalah yang digunakan adalah variabel J biasanya. Tapi karena variabel J itu bentuknya mirip dengan variabel I, maka variabel J saya rubah dengan variabel K. Oke, saya tadi kan sudah ngomong kalau di sini selection sort ini ada kemungkinan menggunakan for di dalam for. Berarti ada 2 for yang digunakan. Nah, kalian masih ingat kan? For itu menggunakan batas bawah dan batas atas. Ada increment juga atau decrement di dalam for. Biasanya di dalam for yang diproses itu adalah variabel I dan variabel J. Untuk variabel I ini digunakan untuk for yang di luar, for yang paling atas. Sedangkan yang variabel K ini digunakan di for yang ada di dalamnya
for i ini. Jadi for i ini adalah yang paling luar, for k ini adalah for di dalamnya for i, for k ini. Istilahnya ini for k ini for anaknya for i. Tuh. Oke. K dimulai dengan angka 0. Kemudian untuk yang atas ini kita gunakan untuk mengisi prima ke berapa. Sedangkan yang fase biru ini kita gunakan proses pencarian nilai terkecil. Nah, karena proses pencarian nilai terkecil dari elemen, otomatis pencariannya akan dilakukan dari indeks ke 0 sampai terakhir kan. Karena saat ini ada di 0, berarti proses pencariannya akan dimulai dari 0 sampai terakhir. Nanti kalau kita ngisi seandainya indeks 0 ini sudah terisi oleh bilangan terkecil, maksudnya proses pencarian, proses pengurutan untuk indeks 0 ini selesai, kan kita ganti ke pengurutan indeks 1. Pada saat kita ganti ke pengurutan indeks 1, pencariannya nanti akan dimulai dengan indeks 1 juga, tidak dimulai dari indeks 0. Karena ini, cari elemen terkecil mulai dari prima i sampai prima n-1. Kalau i-nya ini adalah 0, maka dimulai dari indeks 0. Kalau i-nya ini adalah angka 1, maka prima 1. Kalau i-nya ini adalah angka 2, maka dimulai dari prima 2. Oke. Oke, kita lanjut ke proses pencarian nilai terkecil supaya bisa dimasukkan ke posisi prima 0. Oke. Pada saat k 0, kita membuat variabel sekarang. Variabel nilai sekarang itu berisi prima k. Prima k itu adalah nilai prima yang berada di indeks k yang nanti akan kita bandingkan dengan nilai minimum yang sudah kita punyai tadi. Maksudnya pada saat kita melakukan pengurutan itu kita perlu untuk membandingkan nilai awal dengan nilai saat ini kan. Minimal ada 2 buah nilai yang kita bandingkan supaya kita tahu lebih kecil atau tidak. Nah, kalau hanya ada satu nilai ya sampai kapanpun sampai nggak tahu kalau nilai itu lebih kecil dari siapa. Tapi kalau sampai ada 2 nilai, yaitu min yang awal ini yang bernilai 7 dengan nilai sekarang yang juga bernilai 7, kalian bisa bandingkan sekarang dan min itu lebih kecil siapa. Oke, dilakukan proses perbandingan apakah variabel sekarang yang bernilai 7 itu lebih kecil dari variabel min yang bernilai 7. Salah. Kenapa salah? Karena 7 kan sama dengan 7. 7 tidak lebih kecil dari 7. Ya wis salah, itu aja. Untuk K0 kita tidak menemukan nilai terkecil. Atau kita tidak menemukan nilai yang lebih kecil dari nilai min yaitu 7. Kita lanjutkan ke K1. K1 berarti otomatis variabel sekarang diganti dengan prima indeks 1 yaitu angka 3. K3. Oke. Kemudian dilakukan pengecekan. Apakah sekarang yang bernilai 3 lebih kecil dari min yang bernilai 7 tadi? Ternyata benar. 3 kan lebih kecil dari 7 kan? Benar berarti. Karena benar. Karena kita menemukan nilai yang lebih kecil dari nilai min yang tadi, kita perlu merubah beberapa nilai. Yaitu, saya tadi ngomong, nilai min dan nilai posisi min ini akan fleksibel, akan gonta-ganti kalau kita ketemu yang terkecil. Jadi kalau kita ketemu yang lebih kecil dari min, maka nilai min kita ganti dengan nilai yang lebih kecil tadi. Jadi min diisi dengan nilai sekarang yaitu angka 3. Dan posisi min yang awalnya tadi adalah 0 diganti dengan posisi K yaitu angka 1 atau posisinya si 3 yaitu indeks 1. Jadi nilai min berisi nilai angka 3 yaitu iki, dan untuk posisi min berisi posisi indeksnya angka 3 yaitu angka 1, 0, 1.
Oke. Selesai. Untuk K1 selesai. Kita lanjut ke K2. Nah, sekarang diisi dengan bilangan prima yang berindeks 2, yaitu angka 2. 0, 1, 2. Angka 2 masuk ke prima 2. Masuk ke sekarang maksud saya. Kemudian dibandingkan. Sama prosesnya tadi, dibandingkan sekarang. Nilai sekarang yang bernilai 2 dibandingkan dengan nilai min yang bernilai 3. Min yang tadi, min yang baru kan berangka 3 kan. Jadi dibandingkan nilai sekarang angka 2 dibandingkan dengan nilai min yang angka 3. Benar apa salah? Ternyata benar. Karena benar perlu dilakukan perubahan nilai min dan posisi min. Nilai min diganti nilai sekarang yaitu angka 2. Sedangkan untuk posisi min diganti posisinya angka 2 yaitu angka 2 juga. 0, 1, 2. Indeks 2. Masuk di posisi min. Oke. K2 selesai. K2 selesai. Slide-nya nggak cukup, jadi ini dibuat slide baru. Oke, yang tadi agak lama. Tadi sampai K2. Oke, K2 ya, tadi sampai sini. Proses pencarian 4K selesai apa belum? Belum selesai. Kenapa belum selesai? Karena Samin baru mengecek indeks 012. Kalian harus ingat proses pencarian nilai terkecil dan proses pengurutan ini sampai n-1. N bernilai 4 berarti n-1 adalah 4 kurangi 1 adalah angka 3. Berarti K yang terakhir adalah K3. Oke, berarti ini masih K2. Yuk lanjut. Oke, lanjutin K-nya. Lanjutin K-nya. K bernilai angka 3. Nilai sekarang diganti dengan prima indeks 3 yaitu angka 5. Dicek apakah sekarang yang bernilai 5 lebih kecil dari min yang bernilai 2. Ternyata salah. Selesai enggak? Karena K sudah sampai angka 3, sudah sampai terakhir, dan proses perbandingan sekarang dan min juga sudah tahu hasilnya kalau itu salah. Ya berarti untuk proses pencarian nilai terkecil sudah selesai untuk fase ini dan ditemukan angka 2 berada di posisi min angka 2. Jadi Samin tahu sekarang nilai terkecilnya berapa? Nilai terkecilnya ada di variabel min yaitu angka 2 dan posisi nilai terkecil itu ada di indeks berapa? Samin tahu juga ada di posisi underscore min indeks 2. Oke, kita sudah tahu nilai terkecilnya berapa dan juga kita sudah tahu posisi indeks terkecilnya ada di indeks berapa, yaitu angka 2. Oke. Kita tahu terkecil di mana dan terkecilnya berapa. Oke. Wes, sekarang masukkan nilai terkecil itu ke, kita tadi ingin masukkan ke indeks berapa? Indeks 0. Posisi lama adalah 0. Kita ingin memasukkan nilai terkecil ke posisi lama. Berarti fase yang pertama fase kuning, fase yang pencarian nilai terkecil fase biru selesai juga. Kita lanjut ke fase yang terakhir yaitu fase hijau. Pertukaran posisi. Kita tukar posisi antara posisi lama dengan posisi min. Yaitu posisi lama yang bernilai 0 sekian, berarti prima yang berposisi lama atau prima berindeks 0 diganti dengan nilai min yang bernilai 2 dan dilanjutkan dengan proses perubahan nilai selanjutnya yaitu prima yang berposisi min yaitu prima berindeks 2 akan diganti dengan nilai lama yang bernilai 7. Di 7 masuk ke posisi ke prima tempatnya si nomor 2 yang lama tadi.
Dia akan ditukar posisinya. 2 dimasukkan ke 7, setelah itu masuk ke sini, 7 dimasukkan ke 2. Nah, hasil dari fase ini adalah seperti berikut. Hasil sementara. Hasil sementara adalah primanya, sekarang datanya adalah diganti sedikit. 2,3,7 dan 5. Warna merah yang underscore ini adalah hasil sementara atau efek dari fase ini. Ada sedikit perubahan, 2 dan 7 sudah diganti, sudah di swap. Oke, nilai ini sudah kita masukkan ke prima posisi lama, berarti untuk I0 sudah selesai. Kita lanjutkan ke I1, kita geser ke kanannya, maksudnya I1 kan berarti ke angka 3. Kita geser ke sini, lanjut ke I1. Sama, kita sudah masuk kuning, fase kuning. Sekarang kita ganti beberapa variabel nilainya. Variabel lama kita ganti dengan angka 3 karena prima indeks 1 adalah angka 3, dan posisi lama kita ganti dengan I, yaitu angka 1. Angka 1 indeksnya si 3. Untuk mainnya diisi dengan angka 3, angkanya si lama. Posisi mainnya diisi dengan angka 1, posisinya si posisi lama, dan posisi main dan variabel main ini yang fleksibel, gonta-ganti terus nanti. Oke. Fase kuning selesai, kita masuk ke fase biru, pencarian nilai terkecil. Dimulai dengan K-nya dimulai dengan angka 1. Kenapa? Karena I-nya dimulai dengan maksud saya karena I-nya sekarang kita adalah menggunakan I1, dan K ini akan di looping, dilakukan pencarian nilai terkecil mulai dengan indeksnya si I. Yang tadi kan K-nya 0 karena kita ingin memasukkan nilai terkecil ke prima indeks 0. Sekarang kita ingin memasukkan nilai terkecil ke prima indeks 1. Jadi nilai K-nya kita mulai dengan K1, menyesuaikan nilai si I-nya. Oke. K1. Sekarang variabel sekarang kita isi dengan prima K, prima indeks 1 yaitu angka 3. Kemudian apakah sekarang yaitu angka 3 lebih kecil dari min 3, min yang berangka 3, hasilnya adalah salah. Oke, lanjut K2. Nah, variabel sekarang prima indeks 2 adalah angka 7. Nah, kenapa kok tidak angka 2? Ya kan wis ganti hasil sementara tadi. Array elemennya sudah dirubah kan? Nilainya angka 2 dan angka 7 sudah ditukar posisinya. Berarti sekarang K2 tidak lagi angka 2, tapi K2 adalah angkanya 7. Karena ini hasil array yang baru tadi 0, 1, 2. Kalian manggil K2, berarti angka 7 yang kepanggil, tidak lagi angka 2. 2 sudah digeser kok, sudah bertukar posisinya. Apakah sekarang yang bernilai 7 lebih kecil dari min yang bernilai 3? Tidak. Oke, lanjut ke K3. Apakah sekarang yaitu prima indeks 3 yaitu angka 5 lebih kecil dari min yang bernilai angka 3? Tidak juga. Nah, iterasi ini apakah selesai? Selesai. Kenapa selesai? Karena K-nya sudah mentok ke angka 3. Oke, selesai. Sudah sampai N min 1. Nah, karena sudah selesai, maka kita masuk ke fase hijau, yaitu fase pertukaran posisi. Kita tukar posisi lama, yaitu prima indeks 1 akan diisi dengan min. Nilai min berapa? Nilai min 3. Nah, nilai min ini berarti nilai 3 ditukar dengan nilai 3 itu saja. Ya kan nggak ketemu nilai terkecil. Nilai terkecil kan dia sendiri. Ya berarti dia ditukar dengan dirinya sendiri. No. Kan? Prima posisi lama yaitu angka 1 diisi dengan angka minnya yaitu angka 3, dan prima posisi min atau yang terkecil yaitu angka 1 juga diisi dengan lama yaitu angka 3. Ya berarti nilai 3 ini dimasukkan ke posisinya dia sendiri. Berarti nggak ada perubahan sebenarnya di sini. Karena eksamen nilai terkecil ternyata dirinya sendiri. Hasil dari
proses ini hasil sementara adalah ini enggak, merahnya keliru, ini merahnya keliru, nggak ada perubahan, dan warna merah harusnya di 3 tapi saya keliru di 7. Oke, maaf ya, nggak ada perubahan sama sekali di fase ini karena nilai terkecilnya adalah dirinya sendiri, berarti dia akan bertukar posisi dengan dirinya sendiri. Oke, selesai untuk I1, selesai. Kita lanjut ke I2, kita geser ke I2 ke sebelahnya yaitu angka 7, lama kita ganti dengan prima indeks 2 yaitu angka 7, dan posisi lama kita isi dengan nilai I yaitu angka 2. Untuk posisi min dan min nanti akan fleksibel selama proses pencarian nilai terkecil. Oke, kita mulai K dengan angka 2 karena K menyesuaikan nilai dari I saat ini. Sekarang prima K berangka 7. Apakah sekarang angka 7 itu lebih kecil dari angka 7? Tidak. Oke, salah. Sekarang kita masuk ke K3. K3, apakah sekarang yaitu prima indeks 3 yaitu angka 5? Apakah sekarang yang angka 5 lebih kecil dari min yang berangka 7? Benar. Berarti karena benar, berarti ada proses perbaikan nilai variabel min dan variabel posisi underscore min. Oke, variabel min kita ganti dengan variabel sekarang yang berangka 5, berarti angka 5 masuk ke variabel min. Untuk posisinya, posisi underscore min kita ganti dengan posisi si variabel berangka 5 ini, yaitu si K-nya. K-nya kan 3, berarti posisi underscore min ini adalah angka 3. Oke, kita sudah tahu min dan posisi minnya. Untuk pencarian nilai terkecil sudah selesai belum? Sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena K-nya sudah mentok 3, N-1. Sudah mentok 3. Oke, selesai. Fase biru selesai, kita masuk ke fase hijau. Pertukaran posisi. Oke, posisi lama yaitu 2 diganti dengan angka min baru yaitu angka 5. Masuk ke posisi lama, dan posisi si angka 5 yang lama yaitu posisi min. Posisi minnya si angka 5 ini yaitu 3 akan diisi dengan nilai lama yaitu angka 7 ditukar. Yaitu 7 ini nanti akan diisi dengan angka 5 dan angka 5 di sini akan diganti dengan angka 7, ditukar posisi dia karena ketemu ternyata dirinya bukan yang terkecil. Angka 7 ternyata bukan yang terkecil, ternyata yang terkecil adalah angka sebelahnya, angka 7. Dan hasil sementara proses ini adalah seperti ini. 2357 yang warna merah ini 5 maju ke posisinya 7 dan 7 mundur ke posisinya si 5, ditukar posisinya. Selesai sama sini. I nya sudah sampai berapa? I nya masih 2. I nya sudah N-1 belum? Belum. Berarti kita lakukan yang N-1 yaitu I angka 3. I angka 3 si lama kita isi dengan angka 7 karena prima indeks 3 adalah 7. Posisi lamanya adalah angka 3. Oke, posisi min dan min ini fleksibel. Oke, kita mulai dari K yang berangka 3. Kenapa 3? Karena K nya menunjukkan isi dari I. Oke, sekarang berisi dengan prima indeks 3 yaitu angka 7. Kita bandingkan nilai sekarang. Nilai sekarang angka 7 apakah lebih kecil dari nilai min yang berangka 7? Tidak, karena tidak. K-nya selesai nggak? K selesai mentok sampai sini karena K angka 3 itu sudah sampai N-1, sudah berarti mentok, wis selesai. Karena sudah selesai, kita masuk ke fase terakhir yaitu fase pertukaran posisi. Karena dirinya sendiri adalah bilangan terkecil, yaitu ya berarti akan dilakukan pertukaran dengan dirinya sendiri juga. Nih, nah, sama bayangin sendiri nih, dia bertukar posisi dengan dirinya sendiri. Selesai maka akan menghasilkan hasil akhir seperti ini. 2357. Apakah ini sudah hasil akhir? Sudah hasil akhir. Kenapa sudah hasil akhir? Karena I-nya I sudah mentok 3 ini N-1, ya wis selesai. Sama tadi sudah memasukkan ke I0, sudah masukkan ke I1, sudah masukkan ke I2 dan sudah masukkan ke I3. Di mana I3 ini adalah sama dengan N-1. Selesai wis. Hasil akhirnya 2357. Nah, kalau masih bingung, ini ada ilustrasi
seperti ini. Ilustrasinya ini bagaimana? Mono dewe. Silahkan memahami sendiri. Ini ilustrasi dari selection shot yang secara simpel seperti ini. Kalau dari penjelasan saya masih bingung, tambahi dengan ilustrasi ini. Kalau tambah bingung, cari referensi lain supaya jelas. Dan sebenarnya ada satu metode lagi, yaitu bubble sort, tapi tidak saya jelasin. Lebih baik ini digunakan untuk tugas sampean. Nah, bubble sort seperti ini pertukarannya sedikit berbeda dengan selection sort. Bukan sedikit sih, mungkin banyak perbedaan dengan selection sort. Bagaimana perbedaannya? Silakan ditelaah sendiri. Oke. Oke. Mungkin itu saja materinya ya. Untuk selanjutnya nanti akan saya beri tugas di kelasiki.com. Silakan dibuka secara rutin, tiap hari dibuka juga nggak masalah. Mungkin saya share materi di situ atau saya share tugas di situ. Apa buka nggak bayar kok. Yang penting kan kalian punya internet. Nah, di rutin-rutin lah dibuka. kelasiki.com. Terus untuk tugasnya nanti saya posting di sana. Tugasnya nanti tugas kelompok dan kerjakan secara kompak, kerjakan sebisa sampean secara maksimal. Nggak usah takut salah, takutlah kalau nggak ngerjain. Dan apa ya, jangan sampai deadline ya, apalagi melebihi deadline. Nah, jadilah mahasiswa yang nurut, nggak usah nunggu diobrak-obraki sama dosennya. Dan itu saja, semoga ilmu yang sampean peroleh bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.